Bagian pertama, memahami kesehatan mental. Stres, normalkah? Stres adalah hal yang sangat normal dan pernah dialami oleh semua orang. Seperti apa respon kita terhadap stres membentuk keadaan kita saat ini, entah tangguh atau rapuh, pesimistis atau optimis. Stresor atau penyebab stres berasal dari peristiwa yang netral. Respon kita terhadap stresor tersebutlah yang membuatnya bermakna. Sebagai contoh, saat menyaksikan berita sebuah pesawat tujuan Taiwan yang hilang dan jatuh di laut, bisa jadi kita tidak merasakan apa-apa. Mungkin saja kita malah ngedumel dalam hati dan menyalahkan maskapai yang manajemennya terkenal kacau. Hilang lagi. Semoga ditutup sekalian maskapainya. Omel kita dalam hati. Namun, ceritanya akan jauh berbeda jika mengetahui saudara kita adalah salah satu penumpang dari pesawat tujuan Taiwan tersebut. Tubuh kita akan langsung dingin, merinding, membayangkan saudara kita menjadi jenazah yang tertumpuk bersama ratusan korban lainnya. Kita langsung panik dan was-was, menantikan berita apakah saudara kita benar-benar menjadi salah satu korban. Kita akan berusaha menghubungi siapapun yang bisa memberikan informasi. Selain itu, lutut bisa menjadi lemas dan dada terasa sesak hingga kita tak bisa bergerak. Dari contoh itu, kita bisa lihat bahwa kejadian yang sama tetapi keterkaitan diri yang berbeda dapat membuat reaksi kita berbeda. Eustress dan distress. Ketika suatu peristiwa atau kabar sudah kita terima sebagai tantangan atau ancaman, hal, stresor, itu tidak lagi netral karena berhubungan dengan kita. Berikutnya yang terjadi adalah bagaimana stresor yang tidak netral itu kita terima. Ada dua jenis stres yang dikenal dalam literatur psikologi, eustress dan distress. Eustress adalah ketika stres yang kita terima membuat diri menjadi lebih tangguh, dewasa, dan ahli dalam sesuatu. Contohnya adalah public speaking, yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan publik. Bicara di depan publik bisa membuat orang gugup dan merasa terancam, karena terbayang semua mata audiens tertuju pada kita. Ini mengalami stres tersebut, kita akan berlatih puluhan kali hingga kita yakin akan kemampuan diri dan siap tampil. Pada akhirnya kita akan terpacu oleh stres positif itu untuk berlatih dan mengembangkan diri. Berbeda dengan eustress, distress adalah stres negatif yang menyebabkan kita sedih dan merasa tidak berdaya. Distress membuat kita tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Misalnya, stres karena pacar memutuskan hubungan secara sepihak, atau kita mendengar pesawat yang ditumpangi saudara kita jatuh dan hilang. Jika kita bisa menganggap semua stresor sebagai tantangan yang mendewasakan, tentu saja hidup akan terasa menyenangkan. Namun, jika menerima stresor atau distress yang tak kunjung henti, itu akan menciptakan sebuah kondisi bernama stres kronis, chronic stress, yang membahayakan diri kita. Stres kronis dan kortisol. Bila menelisik apa yang terjadi pada tubuh manusia saat stres, kita harus mengenal kortisol. Kortisol merupakan hormon yang aktif ketika seseorang mengalami stres. Jadi, kortisol dalam tubuh akan meningkat saat kita mengalami stres. Walter Cannon, seorang ahli fisiologi dari Amerika, pada 1915 menjelaskan bahwa pada umumnya manusia memiliki dua respon dalam menghadapi tantangan, yakni respon melawan atau fight, atau kabur, flight. Keluarnya hormon kortisol melalui kelenjar adrenal merupakan bagian dari mekanisme respon tersebut. Mekanisme fight or flight merupakan hal yang sangat alami ketika manusia berada pada zaman prasejarah, di mana ancamannya adalah hewan buas atau cuaca ekstrim seperti badai. Ketika terancam, kortisol akan menyiapkan glukosa berlebih di dalam tubuh sebagai energi untuk melawan atau fight, atau berlari dari hewan buas, flight. Untuk siap berperang, hormon adrenalin juga akan menyiapkan tubuh dengan memberikan efek seperti tekanan darah naik.
Jantung berdegup kencang, nafas semakin cepat, pupil mata membesar untuk berfokus pada lawan, serta otot-otot kaki dan tangan mengencang untuk bersiap lari atau melawan. Selanjutnya, dalam sepersekian detik, manusia itu akan memilih salah satu respon yang sesuai dengan kapasitas dirinya. Apakah ia ahli berlari atau ahli menyerang? Baik fight maupun flight akan meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh. Jika memilih untuk kabur dan berhasil, kortisol dalam tubuh akan menurun ketika ia sudah merasa aman. Begitu juga ketika ia melawan dan berhasil membunuh hewan buas tersebut. Kadar kortisol akan turun. Kemudian, muncul hormon serotonin di otak yang mengindikasikan perasaan bangga dan senang. Berbeda dengan manusia prasejarah yang ancaman hidupnya terbatas. Manusia modern, seperti kita, memiliki ancaman yang tidak terbatas. Bukan lagi hewan buas dan cuaca. Ancaman itu menjadi cicilan rumah, ujian akhir, dosen killer, bos penuh kritik, teman tukang nyinyir, rekan kerja tukang gosip, orang tua yang suka mengatur, dan sebagainya. Jangankan berinteraksi dengan mereka, membayangkan wajahnya saja sudah membuat kortisol di tubuh kita meningkat. Inilah yang menyebabkan manusia modern seperti kita rasanya selalu stres. Kortisol dalam tubuh kita selalu dalam keadaan tinggi. Jika dibiarkan terlalu lama, stres ini dapat menjadi stres kronis, hingga akhirnya berkembang menjadi berbagai gangguan kesehatan seperti migrain, sakit, dan kaku di sekujur tubuh. Bahkan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, cardiovascular disease, serta gangguan mental yang lebih berat seperti depresi. Ciri-ciri orang stres. Menurut kawan baik saya dan seorang psikolog andal, Anissa Puji Pertiwi, stres sangat mudah dilihat dan dirasakan. Beberapa ciri stres bisa kita lihat pada diri sendiri maupun orang lain dengan mengacu pada tabel berikut ini. Gejala stres pada pikiran. Mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan dan berpikir negatif. Gejala stres pada perasaan. Mudah merasa marah, mudah tersinggung, mudah merasa sedih, mudah merasa cemas, dan merasa penuh. Gejala stres pada tubuh. Sakit kepala atau migrain, otot leher atau bahu terasa tegang, mudah merasa lelah, sistem imun menurun atau mudah sakit, dan asam lambung naik. Gejala stres pada perilaku. Berbicara dengan intonasi tinggi, mudah menangis, insomnia, dan perubahan pola makan. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang cukup umum dan bisa muncul pada stres ringan hingga berat, maupun depresi. Masih banyak gejala lain yang mungkin muncul sebagai respon stres, karena setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, stres memberikan banyak efek negatif kepada kita. Pikiran, perasaan, tubuh, dan perilaku kita akan terpengaruh oleh stres. Orang-orang Indonesia tidak biasa berkata, "Saya sedang merasa cemas," atau "Saya sedang merasa sedih." Mereka memiliki anggapan bahwa membicarakan perasaan bukanlah hal yang umum, bahkan dianggap tabu. Oleh sebab itu, wujud stres yang muncul adalah ketegangan di tubuh seperti sakit kepala, migrain, kaku leher, kaku bahu, dan naiknya asam lambung. Hal ini dinamakan psikosomatis. Psiko, jiwa, soma, badan, yang berarti interaksi antara jiwa dan badan. Saya akan membahas mengenai hubungan antara stres, atau lebih spesifiknya depresi, dan ketidaknyamanan fisik pada bab 5. Meskipun saya menyebutkan bahwa sebagian besar orang Indonesia cenderung mewujudkan stres di tubuh, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap stres. Ada yang mengalami stres di pikiran, di perasaan, atau di perilakunya seperti menggigit kuku jari, jalan mondar-mandir, atau marah-marah karena tidak peka terhadap apa yang terjadi di pikiran dan perasaannya. Bayangkan sosok laki-laki tua pemarah di keluarga besar Anda yang sering berkata, "Saya tidak marah," dengan intonasi tinggi
dan tatapan penuh amarah. Orang seperti itu adalah contoh kelompok orang yang tidak peka terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya dan hanya sanggup memanifestasikan stres yang ia alami dalam perilakunya. Kita memiliki toleransi stres yang berbeda. Setiap orang memiliki toleransi stres yang berbeda. Apa yang membuat kita stres bisa jadi adalah hal biasa bagi orang lain. Begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, saya memiliki teman perempuan yang merupakan adik angkatan saya di kampus. Karena senang menyetir mobil, ia selalu menyopiri saya setiap kali kami berjalan-jalan. Meskipun demikian, ia sangat tidak suka berbicara di depan umum dan bisa muntah jika disuruh berbicara di depan umum. Sementara dari sisi saya, public speaking adalah hal yang mudah. Jika diminta berbicara mengenai kesehatan mental, tema yang sangat saya sukai, 4 jam pun tidak masalah. Namun, jika saya diminta untuk menyetir mobil, saya akan segera berkeringat dingin dan mencari-cari alasan supaya tidak ikut pergi. Hal ini terjadi karena ketika masih di bangku SMP, kakak saya memaksa saya belajar mengendarai mobil. Hasilnya, saya menabrak mobil ayah saya sampai bagian depannya penyok. Semenjak itu, saya tidak mau belajar menyetir mobil lagi hingga saat ini. Sebagai seorang laki-laki dewasa yang berada di budaya maskulin yang tinggi, tidak bisa membawa mobil adalah hal yang memalukan. Ayah saya juga kerap menyindir bahwa saya tidak akan punya pacar jika tidak bisa membawa mobil. Dia pun selalu mengungkit-ungkit penyakit jantungnya, berharap saya bisa menyopirinya ke rumah sakit jika terjadi sesuatu dengannya. Ketika ayah saya terkena serangan jantung di rumah, saya panik karena tidak bisa menyetir untuk mengantar ayah ke rumah sakit. Untungnya, saat itu kakak saya yang tinggal di luar kota sedang dalam perjalanan ke rumah. Ayah saya pun bisa diselamatkan. Namun, peristiwa itu membuat harga diri saya sebagai anak dan sebagai laki-laki runtuh. Peristiwa tersebut membuat saya trauma dengan kata mobil, mengendarai mobil, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil. Ketika teman-teman sekantor saya merencanakan liburan bersama dan menyewa mobil, saya langsung merasa mual, panik, cemas, dan takut ditanya apakah ikut dan bisa bergantian menyopir. Akhirnya saya selalu menghindar dan tidak pernah ikut jalan-jalan. Ilustrasi tentang saya dan teman saya tersebut menggambarkan satu hal yang sama, tetapi memberi makna yang jauh berbeda pada orang yang berbeda. Public speaking dan menyetir mobil bisa jadi hal yang biasa saja bagi banyak orang. Namun, bagi sebagian orang, dua aktivitas itu bisa membangkitkan kortisol di dalam tubuh, atau bahkan memunculkan luka psikologis. Kita perlu peka dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki stresor yang berbeda. Kita juga perlu mengenali sumber stres dan reaksi pikiran, perasaan, tubuh, dan perilaku kita. Dengan mengenali stres, sedikit banyak kita akan siap memulai perjalanan untuk mengenali gangguan mental yang lebih berat, yang merupakan tema besar buku ini, yakni depresi. Sebelum menutup bab ini, saya perlu menekankan satu hal yang penting. Meskipun stres terdengar berbahaya, sebenarnya manusia tidak bisa hidup tanpa stres. Ada masanya ketika sesuatu yang dulu menjadi stresor besar, kini tidak berdampak lagi pada diri kita. Mungkin saja, suatu hari nanti saya akan memiliki hobi traveling dengan menyetir mobil sendiri. Mungkin saja, teman saya akan berlatih menjadi public speaker andal di kemudian hari. Tanpa kehadiran stres, kita tidak akan bisa menjadi manusia dewasa yang mampu berpikir, merasakan sesuatu, dan bijaksana.